Yahoo, para penonton saya pada channel Nias Universe. Kita berjumpa kembali pada channel ini, pada channel yang memberikan kita pencerahan tentang kebudayaan Nias. Saya Nata Alwi Duha. Saya akan membahas topik yang menarik pada kali ini tentang Lawele dan harimau Banua. Lawele dan harimau Banua yang sekarang ini diketahui oleh generasi muda, paling tidak generasi yang hidup pada zaman ini mengetahui bahwa Lawele adalah salah satu marga masyarakat Nias. Nah, tetapi ada lagi yang lain, yaitu harimau Banua. Schroeder, seorang controller Belanda yang telah menulis buku tentang Nias dan menerbitkannya pada tahun 1917, mengatakan bahwa Lawele adalah patung seorang pria yang perkasa dan sangat kuat, dengan tombak yang ada di tangan kanannya dan perisai yang ada di tangan kirinya. Dan bagaimana tradisi ini dihayati, dipraktekkan oleh para leluhur kita pada zaman dahulu sebelum adanya modernisasi dan sebelum adanya kehidupan sekarang, terlebih sebelum adanya agama-agama baru yang oleh masyarakat Nias menganutnya sekarang ini. Nah, sekarang saya akan mulai cerita tentang Lawele. Kalau kita membicarakan tentang tradisi, kebudayaan, peradaban, hukum adat, atau pada umumnya kebudayaan Nias, maka kita harus kembali ke wilayah Gomo atau ke wilayah Lahusa, di mana tradisi-tradisi ini pada zaman dahulu dimulai dan kemudian tradisi ini tersebar di seluruh Pulau Nias. Di wilayah Gomo dahulu ada yang disebut dengan pesta untuk menghormati, untuk menghargai, untuk mengenal, untuk membalaskan kebaikan-kebaikan orang tua yang telah mereka lakukan kepada anak-anaknya. Pesta untuk membalaskan atau untuk menghormati orang tua ini karena kebaikan dan kasih mereka yang telah mereka curahkan kepada anak-anaknya, maka anak-anaknya melakukan pesta yang namanya Famuli Iwe Guro. Famuli Iwe Guro itu sepertinya bagian udang, daging udang yang lunak itu dikembalikan sebagai balasan atas kebaikan, atas kasih yang telah diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Nah, pesta itu bisa dilakukan pada saat orang tua itu masih hidup, atau juga bisa dilakukan pada saat ketika kedua orang tua itu sudah meninggal dunia. Sebelum mereka melakukan pesta yang disebut sebagai Famuli Iwe Guro itu, mereka telah mempersiapkan batu. Batu itu untuk mengenang jasa, kebaikan, dan kasih orang tua mereka. Batu itu biasanya vertikal atau batu tegak lurus. Mereka mendirikan batu itu. Mereka membentuk batu itu. Nah, batu itu sering sekali berukir atau tidak berukir. Batu itu bisa saja batu polos, tidak berukir apapun. Ada juga yang membuatnya batu itu tegak lurus tetapi berukir seperti manusia atau menyerupai manusia. Nah, itu tidak masalah apakah polos atau tidak, tetapi itu adalah batu yang tegak lurus atau batu berdiri. Nah, itu cerita yang kita dengarkan dari Bapak Amajaro Baine. Ketika kemudian pesta Famuli Iwe Guro ini dilakukan, maka didirikan batu itu.
dan setelah didirikan batu itu di halaman rumah, maka batu itu kemudian oleh para undangan, oleh para tamu, semua yang hadir pada pesta itu menunjuk batu yang tadi, batu yang sudah didirikan tadi, dan mengatakan hija lawele namania, hija lawele ninania. Apa itu? Itu patung batu dari ayahnya, itu patung dari ibunya. Jadi lawele itu sudah diidentikan dengan patung atau gambar dari ayah dan ibu dari pelaku pesta itu. Dan tentu setelah beberapa generasi, orang mengenal itu sebagai patung dari orang tua mereka atau leluhur mereka. Nah, apa artinya ini? Pengertian dari lawele itu adalah nama lain dari patung leluhur atau patung orang tua. Jadi lawele bukanlah hanya marga, tetapi merupakan nama lain dari, sebutan lain dari patung leluhur atau patung orang tua yang pada zaman dahulu sebelum agama Kristen datang, sebelum agama yang baru, entah apapun agama yang baru datang, orang Nias percaya pada patung itu dan melakukan penyembahan-penyembahan pada patung leluhur tersebut. Itu salah satu akar cerita dari lawele. Nah, kalau pemahamannya tadi, kalau artinya adalah patung leluhur, lalu mengapa patung leluhur itu kemudian dipercayai atau mereka anggap sebagai sesuatu yang bisa memberikan perlindungan, kekuatan yang mengusir segala hal yang jahat? Mari kita lihat. Lawele itu berkaitan dengan kata abele. Abele. Abele itu artinya kuat, perkasa, hebat, luar biasa. Selain itu, kata-kata yang lain juga yang terkandung dari kata lawele itu, kalau dia di wilayah Teluk Dalam, ada kata yang ada di dalam lawele itu awele. Selain abele ada awele. Apa itu awele? Biasanya kalau orang berlari, kalau dia cepat berlari karena kekuatan yang dimiliki luar biasa, maka itu disebut dengan awele. Awele drauge, awele ya, awele fagohi. Kuat, dia sangat kuat dan cepat berlari. Itu kata awele. Satu lagi kata yang terkandung dalam kata lawele ini, yaitu lawe. Lawe artinya halangan, tantangan, atau kendala. Nale lawe ma, kami akan ke sana. Gamoi nalena lawe ma, kami akan datang jika tidak ada kendala. Nah, lawe itu jadi kendala, tantangan, halangan yang merintangi. Jadi lawe yang membentengi, yang menghalangi. Jadi itu boleh dikatakan lawe adalah penghalang atau penghadang. Nah, kalau kita gabungkan itu sekarang, maka boleh kita katakan bahwa masuk akal bahwa lawele itu dianggap sebagai dewa pelindung yang bisa menolak segala kejahatan yang akan merusak, yang akan masuk di desa tertentu. Nah, inilah mengapa lawele ini kemudian sangat dipercaya. Kita kembali ke kata abele. Kata abele berkaitan dengan sesuatu yang luar biasa. Tadi lawele. Dan kalau kita bicara tentang leluhur tadi, orang tua yang dibuatkan batunya, di Gomo, kita kembali lagi di Gomo, biasanya para pendiri desa atau para bangsawan, pemimpin desa, mendirikan batu atau patung lawele
khusus pemimpin desa atau bangsawan di wilayah Gomo, batunya atau patungnya diletakkan di pintu gerbang desa. Jadi jelas itu satu tempat yang sangat istimewa, itu diletakkan di pintu gerbang desa atau kita kenal sebagai Baba Geli. Bagaimana dengan masyarakat biasa? Masyarakat biasa atau Ono Banua Nyihasako tidak bisa meletakkan patung atau lawelenya di pintu gerbang desa. Yang berhak di situ adalah para pemimpin desa, para pendiri desa itu. Nah, masyarakat biasa bisa membuat dan mendirikan patungnya atau batunya, tetapi meletakkannya di depan rumah, di halaman desa, bukan di pintu gerbang. Nah, apa maknanya ini? Artinya hanya orang penting di sana. Itu tentang posisi atau peletakan atau di mana diposisikan yang disebut dengan adu lawele atau lawele itu. Nah, bagaimana dengan di wilayah lain? Ini tentu akan berbeda bagaimana peletakan lawele itu. Itu soal bagaimana pembuatan lawele dan di mana diletakkan lawele tersebut menurut status sosial seseorang dalam desa. Sekarang ini kita kemudian bicara soal fungsi lawele itu. Rupanya ada 3 jenis lawele. Walaupun tadi sudah saya katakan bahwa lawele itu pada umumnya berfungsi untuk melindungi dan menolak segala kejahatan yang akan masuk dalam desa. Ada lawele jangee. Lawele jangee. Lawele jangee itu adalah lawele atau patung leluhur yang berfungsi untuk melindungi masyarakat atau warga dari orang-orang yang suka atau berencana membunuh orang lain pada zaman dahulu ketika belum ada kepercayaan sekarang ini. Nah, ini tentu kita harus pahami. Nah, jadi ada patung atau adu lawele yang khusus berfungsi berperan untuk melindungi warga dari serangan orang yang ingin atau berencana membunuh orang lain. Jenis lawele yang lain itu ialah lawele hore. Lawele hore. Nah, lawele hore ini juga melindungi dari kejahatan. Fungsinya khusus ketika pada zaman dahulu belum ada kemajuan, belum memahami apa namanya persahabatan yang baik. Nah, antar desa dan desa itu, antar warga sepertinya saling bermusuhan. Tentu ini tidak baik. Nah, sekarang ini yang dibangun adalah kedamaian. Tetapi pada zaman dahulu ini tidak terjadi karena yang kuat akan menguasai yang lemah. Nah, jadi lawele hore ini berfungsi untuk melindungi warga dari kelompok atau dari orang-orang yang ingin memerangi, yang berperang dengan desa lain. Jadi warga desa yang satu mau menyerang desa yang lain, dan untuk melindungi mereka, maka mereka itu mereka meminta kepada adu lawele hore. Jadi itu dari peperangan. Mulau hore itu artinya melakukan peperangan. Nah, itu tentu pada zaman dahulu, bukan sekarang. Nah, ini penting supaya kita pahami akar kebudayaannya, akar sejarahnya. Satu jenis lawele yang lain yaitu lawele janeke. Lawele janeke ini juga semua kejahatan, jadi melindungi orang dari kejahatan. Apa itu saneke? Kalau saneke itu sepertinya, kalau kehe itu mencincang, tapi saneke dulu itu adalah orang-orang yang berburu kepala manusia. Tentu itu pada zaman dahulu, ratusan tahun yang lalu ini terjadi. Sekarang tentu ini tidak baik untuk ditiru dan diteruskan. Nah, pada zaman itu sering sekali ada orang
yang mencari atau berburu kepala manusia dari desa yang satu ke desa yang lain untuk tujuan ritual-ritual tertentu. Itu namanya saneukeut. Orang yang pergi itu saneukeut. Atau dalam bahasa lain sangai binu atau sangai binu. Nah, bahasa Nias yang lain di wilayah lain disebut emali. Nah, mereka ini saneukeut ini disebut emali, yaitu musuh, karena mereka akan menculik manusia dan kemudian manusia itu mereka perlakukan ya semau-maunya. Mereka jadikan sebagai kebutuhan ritual dalam desa mereka. Nah, itu adalah laweule janeukeut yang bisa melindungi warga itu. Itu jenis-jenis dari laweule yang ada di Pulau Nias ini. Tentu cerita ini ada yang tidak kenal, ada yang tidak mengenal. Ini versi yang saya tahu. Tidak berarti bahwa orang-orang yang juga tahu, ya itu salah. Artinya, jika ada informasi yang lain, mari kita saling belajar. Mari kita saling mengangkat cerita ini, supaya kita mengetahui akar kebudayaan kita. Itu soal jenis laweule. Nah, apakah benar itu terjadi? Saya akan cerita tentang satu peristiwa yang terjadi pada tahun 1863. Di mana peristiwa ini terjadi, yaitu ketika Belanda menyerang warga desa Orahili Fau. Warga desa Orahili Fau, yang desa itu sekarang kalau kita lihat, kalau kita berada di bawah mata Luo, desa itu berada di bawah desa Baru Mata Luo yang sangat dikenal dan itu gampang dicari. Dulu desa ini atau warga desa ini yang paling keras menolak dan melawan kehadiran Belanda di Pulau Nias. Karena itu mereka menyerang Belanda dan Belanda menyerang mereka. Satu tindakan balasan yang dilakukan oleh Belanda atas serangan warga desa Orahili Fau dan sekutunya, yaitu pada tahun 1863. Dan untuk menghadapi serangan dari pasukan Belanda ini, maka warga desa Orahili Fau berteriak kepada laweule. Mereka berteriak kepada laweule, "Tolong laweule! Tolong laweule! Tolong laweule!" Jadi mereka berseru kepada laweule. Nah, kalau kita melihat tadi laweule itu apa? Nah, kita sudah tahu bahwa itu adalah leluhur atau patung leluhur atau pengganti leluhur atau gambaran dari leluhur yang sudah meninggal dunia. Dan mereka minta kekuatan pertolongan dari situ, bukan kepada Lowalangi yang kita pahami sekarang ini sebagai Tuhan, kepada Laturedane atau Laturadane yang kita pahami sebagai dewa yang berada di bawah bumi ini, yang menurut cerita-cerita dewa tersebut berada di bawah bumi. Dan Lowalangi atau Lowalangi berada atau Tuhan yang ada di atas, yang kita tidak lihat dan kita tidak bisa merabanya. Bukan kepada itu yang kita pahami sekarang. Nah, tetapi kepada laweule itu, karena pada zaman itu, pada masa itu mereka percaya kepada roh-roh dan kekuatan para leluhur. Ketika saya tanya ini di desa kepada salah seorang narasumber di desa Baru Mata Luo, karena warga desa Baru Mata Luo sekarang adalah warga desa yang berasal dari Orahili dulu. Jadi ketika saya tanya, saya mau tanyakan kebenarannya. Apakah benar warga Orahili Fau dulu berteriak, berseru, memohon pertolongan kepada laweule itu? Narasumber itu mengatakan memang benar. Memang benar, tetapi sekarang sudah tidak lagi dipercaya kekuatan dari laweule itu, yang tadi dipercaya untuk melindungi warga dari berbagai kejahatan atau dari berbagai hal-hal yang buruk atau menolak hal-hal yang jahat. Dia mengatakan begini, mereka memang berteriak kepada
Lawele itu. Mereka kemudian mengatakan, ini hamil nama lawele dinya lawele batu biasanya galabea babagali raya bulannya hanoma bavo melena hati mali memang batu jadi seolah-olah ditanamkan roh itu sama. Dia si dua mame tahun 1000 awal noto nefatelu memanuver balado fama orahili lawal larwe bisi sobat orahili tau law tolo larwe Betina kalawal. Pak adnya besok dari tau berfatatu fagen gunanya apakah si dulu Jadi ada ni berat tu, lawa tolo lawal, kemudian lawa ohia lawal. jadi ai fogihi ira, ai faheu ira. Apa itu? Mereka meminta kepada Lawele itu supaya pergi untuk membuat para musuh itu bergetar, gemetar, takut, menggetarkan mereka supaya mereka takut. Jadi mereka berteriak supaya Lawele itu dapat melemahkan, dapat menggetarkan, dapat mengusir kemudian musuh itu dan mereka bisa menang dari peperangan itu. Jadi mereka terlindungi. Dulu seorang controller Belanda yang sangat terkenal yaitu Schröder. Pada saat Schröder itu masih di Pulau Nias dan melakukan penjelajahan di seluruh wilayah Pulau Nias, dia menulis buku dan buku itu kemudian terbit pada tahun 1917. Nah, dia mendapatkan informasi di wilayah selatan dan Maniamele yang mengatakan begini, Omo balai pertemuan yang kita kenal sekarang seperti di Baro Mataluo dan di tempat yang lain, di Omo balai itu atau Omo Gorahua itu, keempat tiang yang ada di tengah dalam Omo balai itu atau pada tiang-tiang utama itu disebut dengan Usali atau Osali. Apa yang mau saya katakan di situ? Di wilayah Maniamele juga ada cerita, ada informasi yang penting, yaitu di Omo balai itu kemudian diletakkan di sebelah kanan, pada tiang sebelah kanan Omo balai itu, di atasnya diletakkan patung pendiri dari desa itu, Lawele Jamasidro Banua, atau patung dari bangsawan pendiri desa itu diletakkan di atas salah satu tiang dari Omo balai atau balai musyawarah tersebut, dan itu diletakkan pada tiang sebelah kanan dari balai pertemuan itu. Kalau tadi di Gomo itu patung pendiri desa diletakkan di pintu gerbang, maka setelah kebudayaan ini masuk dan tersebar di wilayah Teluk Dalam, Maniamele dan di tempat yang lain, rupanya ini sudah tertransformasi. Jadi patung dari pendiri atau bangsawan itu diletakkan pada tiang sebelah kanan dari Omo balai. Tiang utama itu yang ada di dalam dan diletakkanlah di atasnya patung pendiri desa. Maka bisa masuk akal kemudian dikatakan oleh Schröder bahwa Omo balai itu adalah Naha Lawele Draama. Naha Lawele Draama. Kenapa? Karena patung pendiri desa tadi diletakkan di atas tiang utama dari Omo balai tersebut. Jadi ada satu cerita yang lain tentang Lawele dan Harimau Banua yang juga kita harus kembali ke wilayah Gomo. Selain Lawele, ada tradisi Harimau Banua di Lahusa dan Gomo. Apa itu? Harimau Banua itu adalah batu-batu sederhana
yang diletakkan di pintu gerbang desa. Tadi yaitu labele adalah batu atau patung leluhur, khususnya bangsawan atau pendiri desa atau pemimpin desa, diletakkan di pintu gerbang desa. Dan sekarang kita bicara soal harimau. Harimau Banua itu kemudian diletakkan di pintu gerbang, dan juga ada batu yang diletakkan, batu tegak lurus yang juga diletakkan di dalam desa. Itu sama-sama disebut harimau Banua. Jadi ada dua batu yang penting kita lihat, yang penting kita jaga, yaitu harimau Banua, batu harimau Banua yang ada di dalam desa, dan juga harimau Bawageli yang ada di pintu gerbang desa. Nah, harimau Banua ini yang terbuat dari batu, bukan patung harimau ya, yang sekarang dipahami sebagai patung harimau atau harimau desa kalau dia diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bukanlah begitu. Harimau Banua itu adalah batu tegak lurus yang didirikan di pertengahan desa. Dan apa fungsinya di sana? Di pertengahan desa itu, di dalam desa, adalah semacam batu penghakiman. Nah, ketika ada seseorang yang melanggar hukum adat, yang melakukan kesalahan berat, maka dia akan dihukum. Dia akan dihukum mati bahkan. Dan ketika dia dieksekusi, dia dieksekusi pada batu tersebut. Dan konon ceritanya, setelah dieksekusi, darah dari orang yang dieksekusi mati itu dioleskan pada batu tersebut. Dioleskan pada batu tersebut. Jadi batu itu adalah batu penghakiman, batu pengadilan, di mana para pelanggar, para narapidana yang melakukan kesalahan dieksekusi di situ. Jadi itu merupakan batu penghakiman. Bagaimana dengan di pintu gerbang desa? Di pintu gerbang desa harimau Bawageli itu di wilayah Gomo, jadi ada dua harimau, itu merupakan penjaga desa. Tadi lawele tadi itu adalah patung leluhur, tetapi ada batu yang lain yaitu harimau Bawageli. Nah, mereka tidak sebut lawele tetapi harimau Bawageli. Batu-batu yang lain ini disebut harimau Bawageli. Nah, apa fungsi dari harimau Bawageli ini di wilayah Gomo? Fungsinya katanya, konon ceritanya, ketika ada yang mau melakukan kejahatan dulu, ada yang mau mencuri, maka batu ini, harimau Bawageli ini ribut. Ada tanda-tanda yang diberikan oleh batu ini sehingga masyarakat atau warga mengetahui bahwa akan ada peristiwa yang buruk yang menimpa desa mereka. Bahkan kalau juga ada wabah penyakit. Nah, mereka ketahui dari tanda-tanda yang diberikan oleh harimau Bawageli. Jadi ada dua jenis batu yang penting di wilayah Gomo, yaitu lawele dan juga harimau Bawageli. Sementara di dalam desa ada harimau Banua. Nah, kita kembali sedikit pada lawele tadi. Lawele tadi kita bicara soal patung leluhur yang kuat. Kita tahu itu patung leluhur yang kuat, yang hebat. Dulu itu syarat menjadi pemimpin, pendiri desa itu adalah abele. Kalau dia tidak kuat, dia tidak bisa menjadi pendiri atau pemimpin di tengah warganya, karena memang itu selalu siapa yang kuat itulah yang akan menaklukkan, itulah yang menguasai. Karena pada zaman itu belumlah otak yang diandalkan, tetapi otot yang masih diandalkan. Makanya kalau sekarang ini yang masih mengandalkan otot, sedikit-sedikit otot itu sebenarnya boleh dikatakan ya sedikit primitif, yang hanya kekuatan, bukan menggunakan akal dan otak, apalagi hati. Nah, jadi abele itu harus ada, harus mosefu.
Musefu itu seperti dia semacam diktator. Kalau dia pada pisau, sekali potong itu, kalau pisau itu bisa putus karena tajam sekali. Ya, sepunya kuat dan tajam. Jadi hanya itulah yang bisa menjadi pemimpin desa. Mubawa, dia mubawa. Jadi dia itu kuat. Musefu, apa yang dia katakan bisa didengar dan bisa diikuti oleh orang. Ini salah satu syarat dari pemimpin atau pendiri desa pada zaman dahulu. Kita kembali teruskan pada Lawele dan Harimau Banua yang bersebar ke berbagai wilayah di Pulau Nias. Kita tahu bahwa ketika leluhur yang dulu bernama Hia, lalu keturunannya bernama Sadawa Mele, dan Sadawa Mele kemudian anak-anaknya bersebar di wilayah Teguh Dalam sekarang, dan anaknya adalah Mele, Jine, Lalu, dan mereka ini menempati wilayah masing-masing. Nah, di mana Mele kemudian mereka berkembang, di Ono Lalu juga mereka berkembang dan mengembangkan tradisi leluhur mereka masing-masing yang sudah mereka bawa dari wilayah Gomo. Dari sana kemudian setelah sampai di wilayah yang baru, yang di wilayah Manya Mele sekarang, itu sedikit mengalami transformasi atau perubahan bentuk, bahkan juga boleh dikatakanlah evolusi dari kebudayaan itu. Kita bicara soal Lawele. Tadi sudah saya ceritakan bagaimana Lawele pada saat Orahilifau melawan Belanda. Lalu bagaimana wujud Lawele yang ada di desa di Baba Matalo. Sebelum Baba Matalo, kita masuk dulu ke desa yang mungkin lebih tua dari situ, yaitu desa Onohondro. Di desa Onohondro itu ada Lawele atau batu yang disebut sebagai Lawele Barageli atau Lawele Banua. Di pintu gerbang desa di Onohondro di Kabupaten Selatan ada dua batu penting. Dua batu penting ini, satu di sebelah kanan yang bentuknya seperti ini, seperti bentuk ular yang memagut, dan satu batu yang permukaannya agak kasar, itu diameternya sekitar 50 cm. Batu yang berbentuk seperti ini tadi itu disebut dengan Lawele Simatua, dan batu yang bulat itu mereka sebut dengan Lawele Sialawi atau Lawele yang jenis kelaminnya adalah betina yang bulat, dan yang seperti begini adalah jantan. Fungsinya sama. Lawele ini berfungsi untuk menolak, untuk melindungi warga Onohondro dari berbagai kejahatan. Demikian juga Lawele Sialawi maupun Lawele Simatua. Jadi ada dua. Hanya sangat disayangkan ketika saya berkunjung di sana, Lawele ini sudah dibongkar. Jadi diletakkan begitu saja, padahal itu berkaitan dengan kepercayaan kuat dari masyarakat setempat, dan diletakkan begitu saja. Mereka tidak tahu lagi apa makna, apa fungsi, apa artinya batu ini, dan mengapa harus diperlakukan khusus. Mereka hanya berpikir bahwa sekarang sudah tidak zamannya lagi untuk merawat batu ini karena kita sudah punya agama baru. Itu kata singkat. Nah, itu di Onohondro. Lalu kita kembali ke Baba Matalo. Di Baba Matalo ada di Baba Geli Raya dan ada di Baba Geli Leu. Ada di masing-masing pintu gerbang. Di Baba Geli Raya ada satu batu penting yang masih polos tapi bentuknya seperti ini. Itu disebut batu Lawele atau Lawele. Nah, juga ini ketika saya tanya, mereka menjelaskan bahwa memang itu untuk menolak segala kejahatan atau menolak bentuk-bentuk hal-hal yang buruk
yang ingin masuk di desa itu. Mereka percaya lawele itu akan mengusirnya. Baik lawele yang ada di pintu gerbang yang satu itu Baba Geli Raya dan juga Baba Geli Leu. Baba Geli Leu yaitu Baba Geli pintu gerbang yang sekarang di mana kita masyarakat ketika kita atau para pengunjung ketika kita masuk ke Baba Matarluo. Di Baba Matarluo, di Baba Geli Leu ada dua kepala itu seperti kepala naga atau bolehlah kita katakan seperti lasara. Tetapi ketika patung ini berada di pintu gerbang, namanya bukan lagi lasara, tetapi lawele. Entah dia berukir, entah dia polos, tapi batu itu adalah lawele. Lawele Baba Geli. Fungsinya adalah untuk melindungi warga desa dari bentuk-bentuk kejahatan atau untuk menolak kejahatan yang ingin masuk di desa itu. Nah, ini juga patut kita sayangkan. Kenapa? Karena masyarakat sekarang yang sudah maju, masyarakat sekarang yang sudah punya pendidikan, masyarakat sekarang yang sudah punya agama baru, mereka tidak lagi menghargai batu ini. Dan kalau kita lihat sekarang, waktu saya ada di sana, anak-anak seenaknya naik dan kemudian menginjak-injak, yang mereka seperti naik odong-odong, naik di atas patung tersebut, menginjak-injak batu tersebut karena mereka tidak memahami apa arti dari batu itu. Mereka tidak pahami itu. Jadi mereka tidak menghargai. Jadi kalau tidak dipahami, maka tidak dihargai. Bagaimana orang lain akan menghargai kalau pemiliknya tidak menghargai karena tidak paham? Maka tidak paham. Maka ini saya ceritakan supaya kita semakin paham dan kita memperlakukan benda-benda itu, pusaka itu sepantasnya. Karena benda-benda itu akan bercerita tentang masa lalu kita, masa lalu dari kebudayaan kita, dan itu kita jadikan sebagai identitas kita sebagai orang Nias. Ini patut disayangkan. Nah, kalau kita paham ini, tentu itu akan diperlakukan dengan pantas. Saya mengajak khusus batu lawele yang ada di desa-desa itu diperlakukan khusus. Tidak ada hubungannya dengan kepercayaan sekarang. Tidak ada yang melarang bahwa kita tidak menjalankan kepercayaan kita sekarang. Tetapi jangan kita meninggalkan kebudayaan kita yang dulu. Jangan kita tidak menghargai lagi kebudayaan kita yang dulu, yang itu telah menjadikan kita sebagai manusia yang sekarang ini. Kita tidak akan ada sekarang ini kalau tidak ada yang dulu. Nah, kalau ini kita jaga, kita coba hargai, kita coba memperlakukan benda-benda ini menjadi berharga dan dihargai orang lain, maka ini adalah daya tarik pariwisata kita di Pulau Nias. Ketika kita tidak menghargai lagi benda-benda itu dan tidak memperlakukannya lagi selayaknya, maka kita akan kehilangan keunikan, kita akan kehilangan daya tarik, kita akan kehilangan magnet, dan itu artinya kita akan ditinggalkan. Pariwisata kita tidak akan maju karena kebudayaan kita adalah potensi dan magnet dari pariwisata itu sendiri. Ayo kita pelihara ini, mari kita hargai, mari kita jaga pusaka ini. Itu di Baba Matarluo. Jangan lagi ada yang menginjak-injak, jangan lagi ada yang misalnya melakukan kegiatan sembarangan di sana. Ini perlu diceritakan kepada para pengunjung di sana, kepada para wisatawan, bahwa di situ ada hal-hal yang menyangkut spiritualitas dan kepercayaan para leluhur kita pada zaman dahulu. Sekarang kita jaga, tidak berarti bahwa kita menjalankan kepercayaan itu lagi, tetapi tradisi itu seharusnya jangan hilang begitu saja. Selain di Baba Matarluo, saya juga melihat lawele yang lain di Hilijihene. Di Hilijihene juga saya melihat ada batu, ada dua batu yang kemudian dianggap sebagai lawele. Jadi ada dua batu itu di pintu gerbang. Jadi pintu gerbang.
Jadi itu sama fungsinya, yaitu untuk menolak, untuk melindungi desa dari berbagai kejahatan. Kalau tadi di Gomo, harimau Banua yang akan menolak, yang akan memberikan tanda-tanda tentang kejahatan yang akan masuk di desa, setelah keturunan Mele itu masuk ke wilayah Teluk Dalam, itu terjadi transformasi yang menjadi pelindung, yang menjadi penolak dari segala kejahatan itu atau hal-hal yang buruk, yang melindungi warga itu adalah Lawele atau Adu Lawele. Maka ini penting untuk kita ketahui. Batu yang lain yang sangat penting juga yang saya lihat selain di Bawah Mataluo, Onohondre, Hili Jihene, ada di Hili Nawale Fau. Hili Nawale Fau, mereka punya batu di halaman desa itu yang bentuknya seram, kasar, dan itu disebut batu Sivaranarana. Fungsinya juga ada. Nah, batu-batu seperti ini yang harus kita jaga karena ada cerita di balik batu tersebut. Kita tidak tahu, dan itu menjadi kemudian benda yang harus dilindungi oleh para pemiliknya. Kita yang melindunginya, bukan orang lain. Itu soal batu-batu yang penting yang harus kita pelihara dan harus kita jaga di Nias ini. Harimau Banua yang ada di Gomo kemudian juga tertransformasi. Kalau tadi harimau Banua ada dua, yaitu harimau Bawageli dan harimau Banua yang ada di Gomo, rupanya tradisi ini kemudian juga tertransformasi. Dia ketika sampai di wilayah Maniamele atau wilayah Teluk Dalam oleh keturunan dari Sadawa Mele, oleh keturunan dari leluhur kita bernama Hia itu. Ketika sampai di sana, rupanya tradisi itu tetap dijaga yang disebut dengan harimau Banua dan harimau Bawageli. Tetapi di wilayah Maniamele dan di wilayah Teluk Dalam yang lainnya, bentuk atau wujud dari harimau Bawageli dan harimau Banua itu berubah menjadi harimau atau menjadi satu ritus yang disebut Famate harimau atau Famadaya harimau yang kita kenal sekarang ini. Dulu ritus atau upacara Famate harimau itu dibuatkan patung seperti harimau, walaupun tidak seperti harimau pada zaman dahulu. Itu bentuknya anatomi dari patung harimau itu atau harimau itu ya gado-gado bercampur. Kepalanya seperti monster atau kepala naga, bercampur semua wajah binatang-binatang buas. Ada taringnya seperti taring babi hutan, kemudian kepalanya seperti ya susah diketahui, seperti mirip-mirip kepala naga, tapi kemudian badannya seperti anatomi anjing, nah, atau anatomi binatang lain. Nah, ini yang ada, bukan seperti yang kita pahami sekarang seperti harimau. Jadi bentuknya tidaklah seperti harimau pada zaman dulu. Nah, ketika ini dibuat, jadi dibuat dari kayu, bukan lagi dari batu. Jadi dari batu. Kalau di Gomo dari batu, maka ketika sampai di wilayah Teluk Dalam, wilayah Maniamele itu sudah dibuat dari kayu. Dan fungsinya kalau di wilayah Gomo tadi adalah sebagai penghakiman, kalau di wilayah Teluk Dalam masih ada hubungannya juga. Jadi mereka membuat ritus ini untuk memperbaharui hukum mereka, untuk memurnikan kembali kehidupan mereka, untuk membuang segala kesalahan-kesalahan mereka. Sekali 7 tahun mereka melakukan ritual ini di wilayah Maniamele dan juga di wilayah yang lain yang mempraktikkan tradisi
fa mate harimau, dan fa madaya saibu. Nah, jadi bentuk itu berubah dari batu menjadi kayu dan tujuannya masih sama, yaitu untuk memperbaharui kehidupan. Kalau tadi di sana segala kejahatan dibuang, di Gomo yaitu batu penghakiman, di sini juga semua dosa, semua kesalahan itu dibuang dan dihanyutkanlah patung harimau itu dalam satu lembah yang disebut dengan Jumali, itu air terjun, dan disitulah di air terjun ini mereka buang. Masyarakat datang di sana membuang patung tersebut, itu sebagai simbol dari berbagai kejahatan, dari berbagai kesalahan dan dosa yang mereka lakukan. Dan kemudian mereka melakukan pembaharuan hukum, serta mereka mencoba mendapatkan berkat kembali setelah upacara itu. Saya sengaja menjelaskan ini agar benda-benda ini menjadi perhatian kita dan kita pelihara, kita menjaganya, karena itu adalah pusaka kita. Itu adalah pusaka Pulau Nias yang patut kita lindungi dan kita perlakukan sebagai daya tarik dan magnet pariwisata kita di Pulau Nias. Ayo kita melindungi pusaka kita di Pulau Nias. Ayo kita belajar cerita-cerita di balik pusaka kita di Pulau Nias. Terima kasih Anda telah mendengarkan saya.